kasih setia-Mu bagikan di gereja-Mu Tuhan. Kau Allahku yang setia. Amin Tuhan. Katakan amin. Pertanyaannya Pak, apa yang kita perhatikan? Mari sama-sama kita lihat kembali kita ratapan. Kita akan baca ada 5 ayat, ada 5 poin tentang pribadi Tuhan. Kita perhatapan pasal yang ketiga tadi, ayat 22, 23, 24, 25, dan 26. Yang sudah ketemu, mari sama-sama saya kita baca. Mari lihat Alkitab masing-masing. Oke, kita baca ayat 22. 1, 2, 3. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. 2, 3. Selalu baru tiap hari, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Bagi jiwa yang mencari Dia, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Katakan amin. Ada 5 hal yang kita bisa ingat pagi ini tentang Tuhan, dan itu membangkitkan pengharapan kita kepada Dia. Yang pertama dikatakan di ayat 22, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Through the Lord's mercy we are not consumed, because His compassion fail not. Ya, dikatakan kasih setia Tuhan tak gagal, rahmat Tuhan tidak gagal. Apa yang kita perhatikan yang pertama? Yang pertama sekali, hal yang pertama yang Bapak Ibu yang saya kasih perhatikan adalah bahwa belas kasihan Tuhan tidak pernah gagal bagi hidup kita. Katakan amin. His compassion, ya, belas kasihan ini bisa juga diartikan sebagai compassion, bisa juga dikatakan sebagai tender love, cinta yang lembut, cinta yang kokoh. Bisa juga dikatakan sebagai mercy, kemurahan. Ya, bicara tentang kasih Bapa yang menyelamatkan. Tuhan bertindak karena belas kasihan-Nya. Karena itu mari minta. Bahkan saya ajak kita, mari buat agar Tuhan tuh berbelas kasihan kepada setiap kita. Mau katakan amin? Mungkin kau pikir, Pak, terlalu sulit Pak, bahkan aku susah untuk berharap. Pagi ini yang pertama, ingat belas kasihan Tuhan. Alkitab mencatat banyak sekali bagaimana Tuhan bergerak karena berbelas kasihan. Ya, di Matius pasal yang ke-9, coba kita lihat sebentar. Tetap jaga kitab ratapannya. Di Matius pasal yang ke-9, ayat 36, dikatakan demikian. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Karena belas kasihannya timbul, maka Alkitab mencatat Tuhan bertindak dengan kuasanya. Di Matius pasal 14 ayat 14, coba kita lihat kembali. Kita akan konsentrasi di kitab Matius saja untuk poin yang pertama. Matius 14 ayat 14 dikatakan demikian. Ketika Yesus mendarat, Ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Perhatikan baik-baik. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Dalam banyak perkara kita butuh belas kasihan Tuhan atas hidup kita. Katakan amin. Katakan amin. Belas kasihan itu yang menggerakkan Tuhan untuk menyatakan mujizatnya. Ada banyak catatan lain, saya nggak usah baca lagi. Bapak Ibu bisa search sendiri, gunakan internet, ketik belas kasihan, cari website Alkitab. Maka ada banyak catatan bagaimana Tuhan itu melangkah waktu Dia berbelas kasihan. Bahkan waktu keturunan Raja Daud mulai berbuat jahat, mulai meninggalkan perjanjian yang dibuat Daud dengan Bapa di sorga. Kita mencatat seringkali Bapa menghajar bangsa Israel, Bapa mencerai beraikannya, Bapa menghanguskannya, Bapa mengirim tentara-tentara asing untuk menghancurkannya, Bapa izinkan bangsa-bangsa musuh menawan Israel. Tetapi pada sampai titik tertentu, waktu seorang raja, seorang nabi, seorang dari bangsa Israel merendahkan diri, berdoa mencari wajah Tuhan, dan berbalik dari jalan yang jahat, Alkitab mencatat Bapa berbelas kasihan dan Bapa pulihkan bangsa Israel. Pagi ini saya mau kasih satu Tuhan. Mungkin kau capek berdoa, kau capek berharap kepada Tuhan.
Saya mau katakan jangan lelah untuk berharap. Tetap berharap kepada Tuhan. Ingat baik-baik. Yang pertama, belas kasihannya tidak pernah gagal bagi hidup kita. Katakan amin. Ada lagu kata demikian. Biar belas kasihanmu Bapa, sama-sama katakan, penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu sampai seluruh hidup kami, sampai semoga bumi ini dipenuhi hati kemuliaan. Kasih tahu kiri kanan, Pak Bu, belas kasihan Tuhan tidak pernah gagal katanya. His compassion never fail. Amin. Yang percaya katakan amin. Ini yang pertama, tetap berharap. Karena itu ingat belas kasihannya. Yang kedua, di ayat 23, kita kembali kita ratapan pasal yang ketiga. Ayat 23 katakan, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. They are new every morning, new every morning. Great is your faithfulness. Dikatakan, kasih setia Tuhan selalu baru tiap pagi. Ya, great is your faithfulness. Luar biasa kesetiaan-Mu Tuhan. Ya. Apa yang kita perhatikan yang kedua? Yang kita perhatikan yang kedua adalah kesetiaan Tuhan. Thy faithfulness. Ya. Kesetiaan itu mengandung arti faithfulness, mengandung arti truth, kebenaran. Jadi Bapa itu pribadi yang benar. Maaf ya, sebentar. Di 2 Timotius 2 ayat 13 dikatakan begini. Kalau kita sangkal Tuhan di depan manusia, maka dia sangkal kita di depan Bapa. Tapi kalau kita berubah setia kepada Dia, Dia tidak bisa berubah setia. Dia tetap setia kepada kita. Dia tetap setia menunggu kita kembali kepada Dia. Kesetiaan itu bukan cuma pilihan Tuhan, tetapi karakter setia itu adalah kebenarannya, dirinya. Yang kedua, perhatikan, kalau kau mulai lelah berharap, ingat baik-baik. Perhatikan bagaimana Tuhan itu setia bagi setiap kita. Katakan amin. Katakan amin. Sekalipun mungkin kita berubah setia, Tuhan tidak pernah berubah setia. Ya, kebenaran yang berlaku tetap, sesuatu yang telah ditetapkan dan menjadi dasar dari tindakannya. Mazmur 18 ayat 26 dikatakan, Tuhan berlaku setia kepada umatnya, bahkan Dia tetap setia sekalipun kita berubah setia terhadap Dia. Apa yang kita ingat yang kedua? Ingat bagaimana Tuhan itu setia kepada kita. Mari tutup kedua matamu pagi ini, gereja Tuhan. Just close your eyes. Ingat bagaimana Tuhan setia menopang kehidupan. Bahkan kalau mau jujur saja pagi ini, kita bisa ada di ruangan